Breaking News Kompas TV, Saudara, kembali bersama saya Niputu Trisnanda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Erlangga Hartarto, turut hadir ke rumah duka di Menteng, Jakarta Barat untuk menyampaikan duka cita. Ya, pertama innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ikut berduka cita atas wafatnya tokoh bangsa Bapak Tri Sutrisno, dan beliau pada saat menjadi wakil presiden pada periode yang kritikal di Indonesia, yaitu periode 93-98. Dan pada saat beliau menjabat, tentu masalah kebangsaan menjadi perhatian beliau, juga masalah pembangunan dan juga dui fungsi ABRI pada waktu itu. Dan sesudah beliau tidak menjabat, beliau aktif sebagai tokoh bangsa, terutama beliau punya concern terhadap persatuan bangsa dan juga terkait dengan hal yang berhubungan dengan konstitusi, sehingga beliau sering memberikan nasihat ataupun komentar terkait dengan masalah konstitusi dan persatuan bangsa. Pada prinsipnya kami kehilangan seorang tokoh bangsa yang juga sangat tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga datang ke rumah duka di Menteng, Jakarta Pusat untuk menyampaikan pesan duka cita. Pramono mengenang sosok almarhum sebagai seseorang yang berpegang teguh pada Pancasila dan konstitusi. Wa inna ilahi rojiun. Saya sebagai pribadi yang mengenal dekat lama dengan Pak Tri Sutrisno tentunya merasa kehilangan karena beliau ini adalah sosok bapak bangsa yang merangkul semua orang. Saya mengenal beliau dari tahun sekitar 95, jadi mengenalnya cukup lama sekali. Dan kita semua kehilangan orang yang sampai akhir hayatnya mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Kita semua pasti kehilangan Pak Tri Sutrisno. Pak, ada sempat pesan-pesan terakhir nggak Pak? Mungkin beberapa bulan ini sempat bertemu begitu? Saya ketemu beliau terakhir kurang lebih 5-6 bulan yang lalu. Jadi beliau memang masih aktif di BPIP. Beliau kalau urusan Pancasila, kemudian konstitusi kita itu selalu dipegang teguh. Jadi itulah yang membedakan Pak Tri Sutrisno dengan tokoh-tokoh yang lain. Memang beliau urusan konstitusi itu sesuatu yang inherent dalam hidupnya. Jadi sekali lagi saya sebagai pribadi yang cukup sering bertemu dan mengenal beliau, saya sangat kehilangan. Saudara, tadi disampaikan oleh Pramono Anung bagaimana hari ini menjadi hari yang mendalam dukanya karena tokoh ataupun juga sosok bapak bangsa ini telah berpulang. Untuk mengetahui nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dan juga kita pelajari, sudah terhubung dengan wartawan harian Kompas periode 2004-2025, Suhartono, dengan Kompas TV. Mas Har, ada Putu di studio. Tadi kita dengarkan beberapa tokoh sudah menyampaikan pesan duka, bagaimana rasa kehilangan, khususnya tentang sikap dari mendiang atau almarhum Tri Sutrisno yang memegang teguh konstitusi dan Pancasila. Bagaimana Anda melihat ini, Mas? Apa nilai-nilai yang bisa terus kita jaga, khususnya di situasi Indonesia saat ini? Ya, apa yang terakhir kali Pak Tri perjuangkan adalah NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah itu yang harus dijaga. Dan para penerus sekarang, para pemimpin bangsa yang masih hidup dan memimpin pemerintahan harus menjaga 3 hal itu. Karena kalau kita sekarang kehilangan Pak Tri, jangan sampai kita juga kehilangan 3 hal tadi, Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi nilai-nilai itulah yang seharusnya terus dilestarikan oleh para penerusnya sekarang ini, baik para pemimpin bangsa, tokoh bangsa, ataupun mereka yang sedang menjabat di pemerintahan. Itu nilai-nilai paling utama yang menurut saya penting dan harus dijaga dan dipegang serta dilestarikan.
Sosok mendiang ataupun juga almarhum dari Tri Sutrisno ini kan sudah melewati banyak rezim, Mas Har. Setiap kegiatan-kegiatan kenegaraan ini juga sudah hadir, diskusi, dialog bersama dengan kelompok muda sampai dengan penerus-penerusnya ini terus dilakukan. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah kemudian pesan-pesan 3 hal tadi penting yang disampaikan ini betul terus disampaikan kepada generasi penerusnya? Ya, saya pernah bertemu dengan salah satu wartawan istana juga, tapi senior saya di istana. Beliau juga pernah bercerita ketika krisis 98 yang berujung pada aksi demo di berbagai tempat sehingga memaksa Presiden Soeharto harus lengser ke Prabon ya. Nah, di balik itu Pak Tri ternyata juga peduli gitu ya dengan pertama krisis yang berlarut-larut dan kedua adalah persatuan bangsa. Jadi Pak Tri itu bersama dengan sejumlah tokoh baik militer maupun sipil itu berkumpul membahas bagaimana ke depan ini Pak Harto. Nah, mereka akhirnya karena rasa sayang kepada Pak Harto, mereka ingin supaya Pak Harto mundur secara baik-baik. Nah, waktu itu dari pertemuan tersebut diputuskan mereka akan membuat surat. Surat itu akan disampaikan oleh Pak Tri Sutrisno kepada Pak Harto. Sudah sepakat pertemuan bubar, tapi ternyata ada perubahan. Entah alasan apa begitu ya. Surat itu ternyata ada yang menyampaikan adalah tokoh nasional, bukan Pak Tri. Nah, sampai sekarang kita tidak bisa mengkonfirmasi apakah surat permintaan pengunduran diri itu kepada Pak Harto dari para jenderal dan tokoh sipil yang melakukan pertemuan di Jakarta Timur itu disampaikan kepada Presiden atau tidak. Yang jelas ada surat yang pernah disampaikan oleh Pak Ginanjar ya bersama dengan 14 menteri yang memang mereka menyatakan kalaupun dibentuk pemerintahan baru, kabinet baru, ini tidak akan ada gunanya karena krisis sudah berlarut. Ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah, ada reaksi publik yang marah, sehingga mereka juga Pak Ginanjar mempelopori untuk membuat surat kepada Pak Harto supaya tidak usah membentuk kabinet baru lagi. Jalan keluarnya diantaranya adalah ya secara halus untuk tidak mempermalukan Pak Harto, jadi ya mundur. Jadi sama dengan yang dibahas oleh Pak Tri, dipimpin Pak Tri dan para jenderal dan para tokoh sipil lainnya. Bahwa rasa sayang mereka itu waktu 98 meminta supaya Pak Harto mundur. Supaya tidak terjadi seperti di negara-negara lain yang presidennya rumahnya diserang, dijarah, akhirnya dipermalukan. Itu Mbak yang menarik. Baik, terima kasih Mas Har sejak pagi sudah menyempatkan atau berdialog bersama Kompas TV. Kita mengenang bersama bagaimana mendiang Tri Sutrisno ini menjalani kehidupannya, kemudian juga nilai-nilai yang harus dijaga ada 3 poin, yaitu soal NKRI, UUD 1945 dan juga konstitusi. Kehilangan hari ini bukan akhir, tapi justru nilai-nilai yang dibawa dan diperjuangkan oleh mendiang ini yang harus terus kita pertahankan. Terima kasih Mas Suhartono, wartawan harian Kompas 2004-2025 sudah bergabung dengan Kompas TV atau Breaking News Kompas TV sejak pagi tadi. Terima kasih Mas. Terima kasih juga Mbak Putu dan Mas Rahman, terima kasih semua. Baik, terima kasih. Saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda. Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Niputu Trisnanda. Saudara, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno wafat di RSPAD Gatot Subroto pada Senin pagi. Almarhum wafat di usia 90 tahun. Berdasarkan informasi yang diterima redaksi Kompas TV, Tri Sutrisno wafat pada pukul 6:58 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut keluarga, sebelum wafat, kondisi kesehatan Tri Sutrisno menurun hingga akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia.
Rencananya jenazah akan dibawa ke rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat untuk disemayamkan. Jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Seluruh keluarga besar redaksi Kompas TV menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia. Putra dari Presiden ke-6 Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dari almarhum Tri Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayah kami, kakek kami, buyut kami tercinta, Bapak Tri Sutrisno. Mas Siti, Bapak udah nggak ada. Dalam aja ada ibu dalam. Ke dalam, Pak. Saya berobat tadi. Kami atas nama keluarga, di sini ada adik kami, ada Pak Rumkit dan dari tim dokter presidenan. Pertama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, atas segala perhatian dan doanya. Mohon agar orang tua kami dimaafkan apabila ada kesalahan-kesalahan. Insya Allah setelah tadi dimandikan dan dikafankan, beliau akan dibawa ke kediaman di Jalan Purwakarta nomor 6 untuk segera nanti dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, di mana sebelumnya akan dibawa ke Masjid Sunda Kelapa ba'da zuhur, baru berangkat dari masjid. Yang perlu kami sampaikan yang sangat penting adalah bahwa kami dari keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dokter yang memang Bapak sudah usia 90, jadi bolak-balik pasti direpotin sama kami di rumah sakit. Alhamdulillah segalanya Bapak mendapat perhatian sangat luar biasa. Telah diusahakan semaksimal mungkin apa yang bisa dijalankan, tapi memang Allah sudah berkehendak lain. Karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih buat semuanya, juga tim Pas Pampres yang tidak lupa, semua tim di rumah sakit ini yang dengan sabar selalu mendampingi Bapak. Mohon sekali lagi dimaafkan apabila Bapak ada kesalahan-kesalahan. Mungkin dari kami sekian Dok, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada. Breaking News Kompas TV, saudara akan kembali usai jeda.